Oke, betul sekali ya. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon atau C, di sini ada C ya. Kemudian terdiri Atom dari atom unsur hidrogen. hidrogen. Iya. Namanya juga hidrokarbon, kelihatan ya dari nama di sini ya. Hidro itu berasal dari hidrogen, karbon ya berasal dari unsur karbon. Digabung menjadi hidrokarbon, ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi mengenai hidrokarbon, kita juga harus tahu sejarah hidrokarbon ya. Nah, awalnya dulu hidrokarbon ini muncul itu pertama kali itu sudah lama ya di zaman peradaban Mesir kuno loh. Nah, jadi sekitar sebelum Masehi ya, sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ah, gila. Wah, luar biasa ya, berarti sudah lama ya. Tapi hidrokarbon pada saat itu belum dikenal sebagai nama hidrokarbon ya. Jadi kalau dulu itu dikenalnya alkohol minuman yang memabukkan ya dulu, oke. Oke, nah kalau dulu itu alkohol sudah ada nih pada zamannya Mesir kuno ya. Nah, ternyata orang-orang Mesir zaman dahulu nih nak menggunakan senyawa hidrokarbon itu juga bukan sebagai minuman saja, tapi ternyata mereka menggunakan zat-zat hidrokarbon ini untuk pengawetan mayat, ya seperti itu. Makanya kalian juga sering dong melihat mumi kan, ya kan? Kalian sering melihat mumi di TV ya, mereka banyak ditemukan di mana nak mumi itu ditemukan banyak di mana? Di dalam piramid. Iya, dalam piramid di Mesir ya. Jadi memang zamannya peradaban Mesir kuno itu kalau kita bisa bilang sih sudah cukup pesat ya pada zamannya ya, seperti itu. Mereka sudah mengenal loh namanya pengawetan mayat gitu. Tapi ya memang mereka tidak tahu secara spesifik apa sih nama dari senyawanya gitu ya. Nah, senyawa yang digunakan itu ada campuran metanolnya. Nah, metanol inilah yang dikenal oleh kita sekarang ini adalah sebagai salah satu contoh senyawa hidrokarbon ya. Oke, ini kalian bisa baca sendiri. Oke, nah jadi senyawa hidrokarbon ini kan sudah dikenal lama. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, zaman semakin modern tentunya, zaman semakin modern, jadi akhirnya ditemukanlah metanol murni pertama kali itu ya, berhasil diisolasi oleh Robert Boyle ya, ilmuwan pada tahun 1661 ketika ia menghasilkannya melalui distilasi bukus atau kotak kayu. Ya, jadi kotak kayu maksudnya kalian kayu-kayu serpihan kayu dia destilasi ya. Serpihan kayu itu didestilasi. Destilasi ini adalah pemanasan sayang ya. Pemanasan pada suhu tertentu biasanya sih suhunya 100 derajat ya. Seperti itu sehingga nanti akan dihasilkan suatu senyawa ya dari si kayu itu ya. Dipanaskannya tentunya dengan dicampurkan air biasanya seperti itu. Nah, setelah itu secara tidak sengaja ada ilmuwan yang bernama Hilary Rowell ya. Nah, itu gambarnya ada di sebelah kanan ya. Ada peneliti ya yang bernama Hilary Rowell. Nah, dia tidak sengaja nih pada saat itu menjatuhkan hasil penelitiannya. Nah, dia saat itu memanaskan urin ya, yang kemudian pada saat urin itu dipanaskan, kemudian dia jatuh gitu ya, nggak sengaja, itu tercium bau khas sekali ya, bau khas seperti amonia. Nah, dari situlah kemudian Hilary ini mengklaim bahwa
urea itu bisa dibuat dari senyawa anorganik atau bukan organik. Nah, jadi begini. Dulu senyawa-senyawa hidrokarbon, dengarkan baik-baik ya, kalian bisa catat juga. Dulu senyawa hidrokarbon itu dianggap hanya berasal dari senyawa organik. Ya. Oke. Nah, senyawa organik itu adalah bahan organik. Bahan organik itu adalah bahan yang berasal dari benda hidup ya, seperti manusia ya, kemudian tumbuhan gitu. Kalau anorganik itu seperti batu. Batu itu termasuk anorganik. Oke. Nah, Miss ulangi lagi coba. Raffi Erwin. Nah, tadi Miss sampaikan bahwa Ya, Miss. Miss sampaikan tadi ya, Nak ya, bahwa hidrokarbon itu dulunya dianggap berasal dari mana? Dari Mesir, Miss. Dari mana, Nak? Ada sih sebenarnya di sini. Enggak ada. Ada sih kata-katanya. Tadi Miss mengatakan apa? Dari Senyawa hidrogen dan karbon, Miss. Iya, baik. Oke, senyawa hidrokarbon itu dulunya dianggap berasal dari senyawa organik atau bahan-bahan yang berasal dari benda hidup ya, gitu. Ingat ya. Jadi hidrokarbon itu hanya dianggap dari benda-benda hidup aja gitu. Kalau misalnya dibuat dari benda mati nggak mungkin gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ternyata hal ini keliru gitu, salah gitu. Dipatahkan pernyataan itu atau pendapat itu oleh si Hilaire Rolle ini gitu. Jadi ternyata urea, nah urea ini itu termasuk hidrokarbon ya. Ternyata urea ini secara tidak sengaja bisa loh dibuat dari benda-benda anorganik gitu. Jadi bukan dari benda hidup. Nah, sehingga pengertian tadi itu tidak digunakan lagi untuk sekarang, tapi digunakan pengertian yang lebih yang lebih umum dan kompleks, yaitu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H ya. Coba dibaca kembali Larasati. Halo Larasati. Oke, Larasati. Halo Nak. Larasati. Oke. Miss kurang suka ya kalau tidak dijawab ya, Larasati di sini. Berarti Larasati, Miss nggak tahu gabung atau enggak ya. Oke, Miss minta tolong sama Ilsa. Halo Ilsa, Ilsa coba dibacakan kembali nih tulisan yang ada di layarnya. Ilsa, halo Ilsa. Halo Ilsa. Your internet connection is unstable. Oke, Ilsa. Ilsa ya, tidak. Ilsa ini apakah join apa tidak ini ya? Oke, Miss mempertanyakan dulu ya, Ilsa. Kita Miss minta tolong sama siapa ya? Syakira aja deh, Syakira coba dibacakan lagi Syakira untuk pengertian hidrokarbonnya Syakira. Halo Syakira. Halo. Oke.
Sebentar dulu. Apakah ada gangguan di sini? Apakah ada gangguan dengan jaringan atau suara Miss sehingga kalian tidak bisa mendengar? Udah bisa, Miss. Oke, silahkan dibaca kembali tulisan yang ada di depan layar kalian, sayang. Layar kamu, Nak. Yang arti hidrokarbon kan, Miss? Iya, betul sekali. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon dan atom hidrogen. Iya, boleh dibaca yang di bawahnya juga. Contoh senyawa hidrokarbon. Contoh senyawa hidrokarbon paling sederhana adalah gas metana dalam LPG. Ah, iya, bagus ya. Terima kasih untuk Sakira ya. Nah, baiklah. Jadi di sini kita kembali dulu. Bentar guys. Oke, jadi di sini ada contohnya nih senyawa hidrokarbon itu, Nak ya. Sebelumnya poin penting yang harus kalian hafalkan bahwa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari atom C dan H. Itulah pengertian paling dasar dan paling utama dari hidrokarbon. Nah, contoh senyawa paling sederhana dari hidrokarbon adalah gas metana. Nah, gas metana ini mempunyai rumus molekul C-nya 1 dengan hidrogennya berapa nih hidrogennya, Nak? 4. Ada 4. 1, 4. Iya. Oh iya, 4, betul ya. Ada hidrogen 4 yang terikat di C. Nah, metana ini yang digunakan oleh kita manusia untuk memasak ya, dan terdapat dalam tabung LPG ya, atau gas LPG yang kalian gunakan untuk memasak ya. Nah, karena kita sudah mengetahui sejarah dari hidrokarbon, kita lihat dulu nih di mana saja sih kita bisa menemukan hidrokarbon. So, kalau misalnya kalian lihat di gambar ini, itu gambar hidrokarbon bisa ditemukan di mana kira-kira? Hidrokarbon bisa kita temukan di mana, sayang? Kalau misalnya kita lihat dari gambarnya, Zeta? Pohon. Iya, pohon. Betul sekali ya. Coba kita lihat lagi. Wah, di pohon itu, Nak, terdapat Ya, Miss, senyawa. Ya, tadi udah dijawab, sayang ya. Oke, terima kasih ya kamu sudah respon. Nah, ternyata di pohon itu terdapat senyawa yang namanya selulosa ya. Oke, semoga kalian juga pernah mendengar kata selulosa ya. Nah, selulosa ini adalah suatu senyawa. Nah, senyawa selulosa ini itu banyak sekali ditemukan di kulit pohon. Wah, kalian yang mungkin sering manjat pohon pas masih kecil ya. Jadi kalian bisa tahu nih sekarang bahwa kulit pohon itu terdiri atau terbuat dari senyawa kimia yang bernama selulosa. Nah, selulosa ini seperti apa sih gambarnya gitu? Seperti apa rumus kimianya? Kalian bisa lihat di layar kalian. Ya, coba perhatikan. Ya, luar biasa sekali ya gambarnya. Ini ada C, kemudian ada seperti garis ya. Garis ini adalah ikatan ya, Nak ya. Banyak sekali ya di sini ya. Bentuknya juga di sini seperti persegi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persegi 6 ya. Baiklah. Oke. Jadi perhatikan bentuknya, perhatikan di situ ada unsur apa saja ya. Jangan sampai lupa ya, nanti malu-maluin. Masa nggak tahu selulosa udah SMA. Oke. Jadi selulosa ada di pohon. Kemudian di sini kita lihat, wah ada siapa itu? Coba siapa yang mau menggambarkan ini ada apa aja ini di gambar ini? Hairina Amran. Ya, Miss. Iya, coba tolong kamu infokan ke Miss, ini apa ya? Si hidrokarbon ditemukan di mana lagi nih? Sesuai gambar? Miss, di lemak. Di lemak, bagus. Terus di Lemak daging, perut. lemak perut. Ini juga di daging
Sapi. Ya, terima kasih ya. Iya. Jadi hidrokarbon itu, Miss, iya sayang. ditemukan di lemak manusia. Iya. Ditemukan di lemak manusia ya. Jadi kita mungkin belum tahu ya Raffi, mungkin seperti Raffi belum tahu bahwa ternyata hidrokarbon itu ditemukan banyak di lemak manusia, bahkan di tubuh kita. Hampir semua tubuh kita ini kalau misalnya dilihat ya, itu semuanya terdapat hidrokarbon. Nah, seperti itu. Jadi coba ya kita lihat ya. Nah, nih yang setiap hari nih ya kita yang punya lemak, ya badannya dipijit-pijitin ya, yang bentuknya apa namanya kenyal-kenyal, nah itu lemak kita. Ternyata lemak itu juga terdiri dari hidrokarbon ya. Nah, bagaimana sih bentuknya? Oke, yang mana sih bentuknya nak? Coba kasih lihat Miss yang mana? Yang ada ikatan apa aja di sini? Siapa yang bisa menyebutkan nih? Ada ikatan apa aja di sini, sayang? Minta tolong coba Nabila Putri. Halo Nabila Putri. Oke, Nabila Putri coba kamu lihat di sini unsurnya, senyawanya. Ini ada atom apa aja nih di sini Nabila Putri? Tinggal sebut aja sih, Miss tidak meminta kamu untuk menjawab yang lain ya. Nabila Putri? Nabila Putri? Nabila? Ya Nabila Putri nggak hadir nih. Oke, Nabila Putri tidak merespon ya. Duh, sayang sekali ya. Karbon sama hidrogen bukan? Iya, good, pinter. Thank you so much Zeta. Nah, di sini betul sekali tuh yang Zeta katakan. Terdapat karbon, jelas-jelas nih ada C, ada H. H-nya malah ada 12 lagi nih, banyak. Ada C, ada H lagi. Ya, banyak banget C-nya. Dan kemudian nih, mohon maaf nih ya, yang ini nak nih memang tidak ditulis nih. Mana sini kok enggak ya? Ini tidak ditulis. Nah, ini sebenarnya adalah karbon nih. Yang ini nih ujung-ujung, mohon maaf nih, ujung-ujung ini C juga nih, cuma mohon maaf tidak ditulis ya. Kenapa tidak ditulis? Ya itu cara penulisannya biar lebih bagus, biasanya seperti itu. Ya. Nah, jadi ditemukan banyak sekali CH. Di sini bahkan C-nya ada 12 nih. H-nya ada berapa tuh? 2 kali 12, 24. Banyak sekali C dan H sehingga kita bisa katakan bahwa lemak dalam tubuh kita atau lemak dalam sapi juga itu adalah termasuk senyawa hidrokarbon ya. Wah, luar biasa, ternyata hidrokarbon ini terdapat di mana-mana ya nak ya. Nah, coba kita lihat lagi hidrokarbon itu terdapat di mana lagi. Waduh, di mana nih? Silahkan siapa yang mau menyebutkan atau membacakan. Hidrokarbon terdapat di mana sayang? Di minyak bumi. Iya, di tanah ya, di dalam tanah itu terdapat minyak bumi. Minyak bumi biasanya kalian pakai buat apa? Minyak bumi biasanya kalian pakai buat apa, Nak? Bensin, Miss. Bensin, bagus. Pintar. Oke, thank you Chelsea. Betul ya, minyak bumi itu kita gunakan sebagai bensin ya, sumber energi untuk kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Tuh luar biasa sekali. Nah, bagi yang belum tahu, minyak bumi atau bensin ya, solar yang digunakan oleh mobil, kemudian motor, itu ternyata adalah hidrokarbon. Nah, sekarang nih kalian harus tahu dan ingat ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah hidrokarbon. Nah, jenisnya kalau bensin itu namanya isooktan sayang. Nah, kalian bisa perhatikan nih, isooktana namanya ya. Nah,
senyawa isooktana ini juga terdiri dari C dan H juga ya. Ada C dan H dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi sekarang kalian sudah tahu hidrokarbon itu ternyata terdapat di di berbagai macam ya, di banyak hal, di banyak materi, di banyak tempat ya. Nah, oleh karena itu Nak, sangat penting bagi kita untuk mempelajari si hidrokarbon ya. Nah, jadi biar kita tahu nih hidrokarbon itu apa aja gitu. Jangan-jangan kita nanti pas ditanya, itu kalau yang di lemak kamu itu senyawa apa gitu. Kalian nggak tahu gitu, senyawa apa ya gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke pembahasan jenis dari senyawa hidrokarbon murni. Oke, silahkan tadi di screenshot, kalau bisa dicatat juga itu jauh lebih bagus ya. Ada 3 jenis senyawa hidrokarbon murni. Apa aja sih jenisnya? Coba kita lihat. Ada jenis alkana, alkena, dan alkuna ya. Alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Wah, sudah ada penjelasannya. Silahkan. Sebentar, tolong untuk siapa ya? Untuk membaca ya. Oke, Miss minta tolong mungkin untuk Samis. Sopo. Oke, belum dapat giliran ya. Hendra Milbi boleh deh, silakan dibaca. Alkana adalah jenis ikatan tunggal. Oke, good. Alkena terus jenis ikatan